Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dari kelas akuntansi 6 Shift 3 dengan NIM 18622011338. Hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi dari teori akuntansi mengenai agensi teori. Pengertian dari agensi teori adalah suatu hubungan yang berdasarkan kontrak yang terjadi antara anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antar prinsipal atau pemilik dan agen sebagai pelaku utama. Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik. Agen merupakan pihak yang menerima mandat dari pemilik untuk menjalankan perusahaan. Dalam perusahaan, hubungan prinsipal dan agen diwujudkan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham berperan sebagai prinsipal, sedangkan manajer berperan sebagai agen. Hubungan ini menimbulkan suatu kontrak antara pemegang saham dan manajer. Hubungan kontrak ini memungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Manajer sebagai pihak yang mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari memiliki lebih banyak informasi internal dibandingkan dengan pemilik atau pemegang saham. Manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan itu sangat penting bagi para pengguna informasi eksternal. Selanjutnya ada asimetri informasi. Asimetri informasi adalah perbedaan informasi yang didapat oleh salah satu pihak dan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Menurut Scott dan Rahmawati Suparno dan Komariah, terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu yang pertama, adverse selection, yaitu suatu di mana kondisi seorang manajer serta orang-orang dalam lainnya mengetahui lebih banyak informasi mengenai keadaan dan prospek perusahaan dibanding pihak luar, yaitu investor. Manajer hanya menyampaikan informasi secukupnya dan tidak menyampaikan informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para pemegang saham. Yang kedua ada moral hazard, yaitu di mana suatu kondisi di dalam kegiatan yang dilakukan oleh manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan etika. Selanjutnya ada kontrak efisien. Kontrak efisien yaitu adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris. Artinya, baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi yang tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua, risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Masalah keagenan muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko, tetapi manajemen dan bukan pemilik menanggung risiko dengan bayaran tertentu. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Biaya keagenan adalah jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Yang pertama ada biaya monitoring yang digunakan atau yang dikeluarkan oleh prinsipal.
Contohnya seperti biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, lalu biaya perencanaan dan penegakan peraturan atau kebijakan perilaku khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, serta biaya terkait ekuitas pihak luar. Yang kedua ada biaya bonding ditanggung oleh agen. Contohnya ada biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait kovenan dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi, kas yang ditahan, dan biaya kerugian investasi. Yang ketiga ada kerugian residual sebagai pengurang kekayaan prinsipal, risiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi, dan biaya kebangkrutan. Selanjutnya ada menurut Heisenhardt tahun 1989 menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu yang pertama, manusia mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, memiliki daya pikir terbatas terhadap persepsi masa depan. Yang ketiga, manusia selalu menghindari risiko atau risk-averse. Variabel yang memiliki keterkaitan dengan teori agensi ini yang pertama, variabel kecurangan laporan keuangan. Variabel kecurangan laporan keuangan ini merupakan salah satu bagian dari kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kecurangan laporan keuangan dilakukan untuk mengelabui hak-hak para investor, kreditor, maupun pemerintah. Manajemen perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan dengan meninggikan laba dan nilai aset perusahaan serta menurunkan nilai hutang serta beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan, dengan tujuan agar investor tertarik untuk menginvestasikan sahamnya dan pihak kreditor bersedia untuk meminjamkan dananya. Sebaliknya, manajemen perusahaan menurunkan nilai laba dan nilai aset perusahaan dengan menaikkan nilai hutang serta beban-beban yang ditanggung oleh perusahaan dengan tujuan untuk menekan nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah. Variabel selanjutnya ada elemen fraud diamond. Fraud diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori fraud triangle oleh Cressy. Elemen-elemen dari fraud diamond adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pressure. Menurut Albrecht et al., pressure dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada tekanan finansial. Hampir 95% fraud dilakukan karena adanya tekanan dari segi finansial. Yang kedua ada vice pressure, disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk, contohnya berhubungan dengan judi, obat-obatan terlarang, dan alkohol. Yang ketiga, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh oleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Lalu yang kedua ada opportunity. Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Yang ketiga ada rationalization. Rasionalisasi membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud dan akhirnya melakukannya. Yang terakhir ada capability. Menurut Wolf dan Hermanson menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk kecurangan tidak tersedia untuk orang lain. Sekian penjelasan saya mengenai agency teori. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.